Halo parentpreneur, jumpa lagi dengan saya, Coach Yan Cecan. Dalam kesempatan ini, saya mau sharing tentang kondisi pandemik. Siapapun mengalami kondisi yang tidak enak, sangat sulit. Kondisi pandemik membuat pola kehidupan berubah drastis. Cara bisnis, cara bekerja, maupun cara belajar. Anak-anak kami sekolah online sudah 1 tahun lebih. Ada yang sudah lulus SD bahkan. Dalam kondisi ini, keseharian mereka selain belajar online adalah akrab dengan sosial media, nonton YouTube, bermain TikTok, menghabiskan waktu di gadget ataupun televisi. Melihat kondisi yang ada, kami yakin dan percaya hampir setiap orang tua mengalami kondisi yang sama. Anak-anaknya jadi mager. Dari pengalaman ini, beberapa waktu yang lalu, kami berdiskusi dan menginisiasi satu program yang kami sebut namanya Kidpreneur. Awalnya kami hanya mengumpulkan beberapa anak, sekitar 6-7 anak. Anak-anak ini kami ajarkan tentang konsep keuangan, transaksi, bisnis, saham, dan sebagainya dalam simulasi permainan cash flow game Robert Kiyosaki. Dari beberapa sesi, mereka terlihat antusias. Selain itu, kami juga mengajarkan mereka tentang public speaking, tentang komunikasi. Dari simulasi yang 6 sesi itu, menghasilkan anak-anak yang menjadi lebih percaya diri dan lebih fokus. Nah, setelah pengalaman yang baik itu, kami rumuskan, kami buat kurikulum untuk program Kidpreneur berikutnya. Dan jadilah 12 sesi. Dari sesi-sesi itu, kami kembangkan bersama rekan saya yang mengajar dan sekaligus menjadi mentor. Nah, materinya meliputi bagaimana mengajarkan mereka untuk memiliki konsep sukses. Jadi dari kecil mereka diajarkan untuk bercita-cita, memiliki impian, dan membantu mereka agar bisa mencapai impian mereka dengan langkah-langkah kecil, tentunya yang aplikatif. Apa yang harus kita lakukan yaitu kita membekali mereka dengan skill komunikasi, mengajarkan mereka bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dan benar sejak dini. Selain itu, kami juga ajarkan mereka public speaking. Mereka berani berbicara di depan umum. Dan kita simulasikan dengan mengajarkan mereka berdiri di panggung. Kami set up satu panggung kecil berupa meja kira-kira 30-40 cm agar mereka merasa berbeda. Bahkan ada juga yang berdiri di kursi untuk merasakan sensasi bagaimana berbicara di atas ketinggian. Tetap fokus. Lucu prosesnya, seru juga, ada yang grogi, tapi mayoritas mereka bisa menikmati dan menghasilkan anak-anak yang lebih percaya diri ketika berbicara di depan umum. Hal lain yang kami ajarkan adalah tentang konsep uang. Kami melatih mereka bagaimana uang itu dihasilkan, bagaimana memakai uang, dan yang paling penting adalah membedakan antara aset dan liability. Mereka tentunya kami ajak juga main cash flow, selain itu main the booming, main game barter, segala sesuatu yang berhubungan dengan konsep uang. Nah, di sini juga kami ajarkan tentang financial intelligence, kecerdasan keuangan. Ini penting sekali. Siapapun di antara kita, mau kita lulus SMA, kita nggak lulus SMP sekalipun, kuliah, pada akhirnya kita akan bekerja dan menghasilkan uang. Dan bagaimana kita bisa menjadi kaya kalau kita tidak memiliki kecerdasan dalam menggunakan uang atau mengelola uang. Hal lain juga, kami mengajarkan tentang influence, yaitu leadership skill. Bagaimana mempengaruhi orang lain agar apa yang kita inginkan bisa tercapai. Tentunya dengan komunikasi yang baik dan juga bagaimana kita bisa membantu orang lain sehingga orang lain juga mau membantu kita. Penting sekali, saat ini banyak sekali leader-leader yang hebat di dunia. Itu adalah leader-leader yang mempunyai pengaruh atau influence terbaik yang ada di dunia. Sebut saja seperti Bill Gates, Elon Musk, itu memiliki tingkat leadership yang tinggi sekali. Nah, ada hal lain juga yang kami sharingkan
bagaimana menjadi kreatif, bagaimana menciptakan sesuatu yang dari tidak ada menjadi berbeda. Kreatif itu penting sekali. Dunia ini menuntut kita untuk kreatif. Skill lain yang juga kami ajarkan adalah tentang selling skill. Mereka demo dan mereka praktek menjual sesuatu kepada saudaranya, pada temannya, pada orang tuanya untuk menghasilkan uang beneran. Dan uang itu nantinya dipakai, mereka bertransaksi dan berbelanja di swalayan. Mereka merencanakan apa yang mereka ingin belanjakan dan mereka budgeting. Dan ketika praktek lucu, ada yang bisa menepati apa yang sudah dirancang, bahkan ada yang lebih, jadi over budget. Nah, emosinya itu yang kita analisa, kita nilai, dan kita diskusikan. Seru deh. Nah, selain itu juga setiap kehidupan pasti akan ada problem. Nah, problem ini disebabkan oleh apa, kita coba bedah. Nah, rupanya problem itu diciptakan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh hal-hal yang penting yang kita abaikan. Contoh, kalau kesehatan, kita nggak pernah olahraga, kita tahu olahraga itu penting, tapi karena kita tidak pernah olahraga, tidak pernah jaga makan, akibatnya kita mendapatkan sakit. Sama juga dengan keuangan, kalau kita tidak pernah nabung, kita tidak pernah merencanakan, ketika hal tertentu terjadi, kita sebut sebagai masalah. Anak-anak diajarkan untuk bukan menghindari masalah, tapi bagaimana meminimalkan masalah, dan jika terjadi masalah, solusinya apa. Sehingga kita buatkan yang namanya problem solving. Kita latih agar mereka bisa men-solve their problem, termasuk cara belajar, cara bermain, dan beraktivitas. Hal lain yang juga tidak kalah penting, yaitu kita mengajarkan tentang empati, tentang kepedulian, tentang saling membantu, saling menolong. Mereka mau menyisihkan uang jajan mereka, pakaian mereka yang kita kumpulkan, dan pada saat puncaknya kita sumbangkan ke panti asuhan. Ada yang membawa sembako, pakaian, mainan, sepatu, dan banyak hal lainnya. Seru sekali deh prosesnya. Dalam kesempatan ini, saya jadi tertantang bagaimana kalau pembelajaran di Indonesia menggunakan cara yang fun dan aplikatif dalam kehidupan. Jika pandemik ini masih berlangsung, saya rasa saya secara positif akan melanjutkan program ini untuk anak-anak kami dan juga teman-temannya. Karena saya merasakan hal positif ini dari anak-anak teman yang melakukan testimoni bahwa kapan ada lagi program seperti ini. Orang tuanya juga senang, dan semoga apa yang kita lakukan boleh bermanfaat. Sekian yang saya sharingkan. Semoga video ini bisa memberikan dampak positif. Tolong bantu like, subscribe, dan dibantu share ya. Terima kasih.